Segmen 10, hukum Fresnel dan sudut Brewster. Oke, pada segmen sebelumnya kita telah menurunkan hukum Fresnel untuk gelombang datang dengan polarisasi yang paralel dengan bidang insiden. Ya, persamaannya seperti dua ini. Oke. Nah, perhatikan bahwa untuk kasus ini, gelombang yang ditransmisikan ya, yang bagian ini itu fasanya selalu sama dengan fasa gelombang datang. I sama dengan ini ya, karena bilangan angka di sini itu nilai selalu positif ya. Artinya ini selalu sama-sama positif satu fasa. Sedangkan untuk gelombang yang dipantulkan ya, dia akan satu fasa dengan yang datang jika alfa lebih besar daripada beta ya, artinya pengurangan ini nilainya positif. Tetapi dia akan switch ya, tandanya akan berubah, akan berbeda fasa 180 derajat kalau alfanya kurang dari beta ya, itu propertinya. Nah, besar dari amplitude gelombang pantul dan transmisi itu bergantung pada sudut datang I. Ya, karena alfa ya besarnya ini bergantung pada sudut datang I karena alfanya ini itu bisa kita nyatakan dengan persamaan seperti ini ya. Artinya alfanya itu dia bergantung pada sudut datangnya theta I ini ya. Pada kasus sudut datang theta I sama dengan 0, sama dengan 0 itu apa? Ini theta I-nya sama dengan 0. Kalau ini 0 artinya dia datangnya itu tegak lurus dengan interface ini ya. Ini tidak lain adalah kasus yang kita bahas pada dua segmen sebelumnya ya. Jadi sudut datangnya tegak lurus bidang bantul. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu tidak menarik ya, kita udah tahu solusinya ya. Ini akan kembali ke persamaan yang dulu tuh. Tapi ada kasus lain yang menarik, yaitu ketika sudut datangnya ini, ya sudut datang ini bernilai 90 derajat. Artinya yang biru ini datangnya seperti itu, ya. Dia 90 derajat terhadap bidang pantulnya. Apa yang terjadi? Ya. Kalau dia paralel dengan sumbu X, ya, alfa ini itu akan jadi divergen, ya. Kenapa divergen? Karena cos theta-nya ini menjadi cos 90, ya. Divergen dia persamaan ini. Artinya apa? Kalau dia divergen, maka kalau ini sangat-sangat besar, ya, sangat-sangat besar, maka ini besar per besar, ya. Ini juga 2 dibagi besar, ini menjadi 0, ya. Artinya apa? Tidak ada gelombang yang ditransmisikan, ya. Sedangkan yang dipantulkan menjadi 100%. Ya, kalau theta I-nya 90 derajat, itu semuanya mantul balik, ya, 100%. Sebagai contoh, ini sebutnya pemantulan total ya. Sebagai contoh gini, kalau kalian naik mobil atau motor di jalan yang basah waktu hujan gitu ya, biasanya cahayanya itu mantul lagi ke mata kita. Ya sangat banyak sekali sehingga kalau naik motor hujan itu biasanya silau. Itu adalah salah satu contoh kejadian pemantulan total ya. Banyak sekali yang datangnya itu sebidang gitu ya sehingga dipantulkan balik ke kita. Ya, itu adalah contoh pemantulan total. Ketika sudut datangnya ini 90 derajat ya, sebidang dengan bidang XY. Ada juga hal yang menarik dari bentuk persamaan ini. Tadi kita sudah bahas kalau dia tetanya 0 dan tetanya 90 ya. Sekarang ada yang menarik, ada suatu sudut di mana gelombang pantulnya benar-benar hilang. Kalau tadi yang 90 derajat itu adalah gelombang transmisinya 0 ya. Kalau tegak lurus dia ada yang dipantulkan dan banyak ditransmisikan. Tergantung dari mediumnya ya tentu saja. Tetapi sekarang ada sudut di mana itu refleksinya yang benar-benar hilang. Jadi semuanya itu benar-benar ditransmisikan. Nah, sudut ketika semua gelombang itu ditransmisikan itu disebut sudut Brewster ya atau theta B. Kondisi ini itu dipenuhi ketika alfa sama dengan beta. Kenapa? Karena ketika alfa sama dengan beta ya, maka yang refleksi itu menjadi 0. Ya, semuanya 100% ditransmisikan. Ya. Itu diambil dari nama Sir David Brewster ini ya. Nah, untuk penurunannya ya untuk dapat relasi tan theta B sama dengan N2 N1 silakan lihat di catatan kuliah yang saya berikan atau lihat di buku ya. Tapi simpel seperti ini ya. Kalau kita ingat bahwa pada sudut Brewster ini ya hanya berlaku untuk kasus polarisasi gelombang datangnya paralel bidang insiden. Nanti kita lihat ketika dia tegak lurus bidang insiden kita tidak punya sudut ini ya. Nah, dapat dilihat dari contoh plot ini, ini kalau nggak salah dari udara ke kaca ya, bahwa pada sudut datangnya 0 ya, itu tidak semua gelombang ditransmisikan ya. Ini R dipantulkan, ini kalau tadi dari udara ke kaca itu kan 1,5, maka transmisinya sekitar 0,96 ya, berarti di sini. Tapi ingat pada sudut 0 ini ya tegak lurus dia dengan bidang interface ini itu masih ada yang dipantulkan, R-nya masih ada, tapi dia mayoritas ditransmisikan seperti ini
Ya, jadi dia tidak 1,0 tapi ada fraksinya, ya. Nah, sedangkan pada θ 90, tadi kan kita cek pada ekstrimnya 0, 90, pada 90 itu gelombangnya semuanya tadi kita bilang dipantulkan, ya. Jadi yang merah ini transmisinya jadi 0, refleksinya jadi 1. Sedangkan pada material ini ya, dari udara ke kaca, itu sudut Brewster itu terjadi sekitar sudut antara 50-60 ini, ya. Di θ ini refleksinya benar-benar 0, ya. Transmisinya 1. Artinya di sekitar sudut ini semua gelombang tembus, ya. Semua gelombang dibiaskan tanpa ada yang dipantulkan. Ini adalah mengenai sudut Brewster. Oke, sekarang kita sudah siap untuk mencari koefisien refleksi dan transmisi yang merupakan energi, ya. Bagaimana energi yang datang, energi yang dipantulkan, dan energi yang ditransmisikan. Untuk kasus khusus, ya, ini kasus kita adalah ketika tadi ingat polarisasi gelombang datangnya itu dia paralel dengan bidang insidennya, ya. Dia ada di bidang XZ sini. Daya persatuan luas yang menembus bidang pantul, ya, bidang pantul itu di sini, itu adalah S, ini vektor pointing, didotkan dengan arah rambatnya, ya. Jadi kita perlu proyeksikan dia ke Z, ya. Maka intensitas gelombang datangnya adalah itu, ya. Dan kita sebentar, ini kita punya suku kosinus, kenapa? Karena tadi kita membahas rata-rata daya persatuan luas dari interface, ya, dia menumbuk interface ini, ya, yang dibentuk oleh bidang pantul ini dengan muka gelombang, ya. Maka tadi ada dotnya, kita muncul suku cos ini, ya. Dan intensitas untuk gelombang transmisi dan pantul seperti itu juga sama, ya. Ini kita sudah bahas ketika kita membahas tentang intensitas, cuma sekarang tinggal dikasih cos saja, ya. Maka koefisien refleksi dan transmisi kita sekarang menjadi tinggal dibagi saja. Kalau transmisi kan refleksi kan R dibagi I, kalau transmisi T dibagi sama I, ya. Untuk R itu mudah, ya, kita tidak perlu masukkan kos-kosan dan VV-an ini. Kenapa? Karena di sini kita ada di medium yang sama, ya. Kalau refleksi epsilon dan V-nya sama, ya, sehingga kita tinggal suku medannya saja. Bentuknya seperti itu. Kalau transmisi kita harus masukkan epsilon dan V-nya. Maaf, ini harusnya V kecil, ya, V kecepatan bukan potensial, salah tulis ini, ya. Jadi harus masukkan kecepatan dan epsilon di masing-masing medium sehingga kita dapatkan seperti itu. Ya, ini R dan T untuk energi. Ya. Perhatikan bahwa R akan bernilai 0 dan T bernilai 1 pada sudut Brewster. Ingat, ya, sudut Brewster tadi kondisinya adalah alfa sama dengan beta. Maka kalau alfa sama dengan beta ini menjadi 0, ya, alfa kurang alfa jadi 0. T-nya menjadi 1, ya, alfa tambah alfa sama dengan 2 gitu, ya. Jadi kita punya ini jadi 1. Oke. Ingat bahwa, ya, bahwa R dan T ini adalah rasio dari intensitas energi yang datang, yang dipantulkan, dan yang ditransmisikan. Maka kalau kita jumlahkan ini dia harus sama dengan 1, ya. Artinya kondisi ini harus memenuhi hukum kekekalan energi. Jadi ini tentang koefisien refleksi dan koefisien transmisi. Nah, ada satu yang belum kita bahas tadi adalah ketika polarisasi gelombang datangnya, dia tegak lurus bidang insiden, ya. Kalau tadi kan E-nya ada di bidang XZ, ya. Polarisasi kan mengikuti arah vektor E, dia di bidang XZ. Sekarang kasus kedua adalah kalau dia tegak lurus bidang insidennya, ya. Jadi sekarang saya pilih E-nya itu mengarah keluar. E-nya mengarah keluar, maka agar vektor propagasinya ke arah sana, B-nya harus ke sebelah sini, ya. Dia harus tegak lurus tapi arah ke sana. Ini kalau kita crosskan dia arahnya ke 1. Sama juga dengan kasus-kasus pantul dan ini juga E-nya saya pilih sedemikian rupa sehingga kalau kita crosskan dengan B, dia sesuai dengan arah KR-nya. Nah, ini adalah kasus di mana polarisasi gelombangnya itu tegak lurus bidang insiden. Bidang insiden adalah bidang XZ ini, ya. Kan tadi vektor perlambatan datang, pantul, dan transmisi, kata hukum optik pertama mereka membentuk bidang insiden, ya. Ini kita sekarang E-nya tegak lurus bidang insiden. Nah, kalau kalian lakukan langkah-langkah yang sama, itu kalian akan mendapatkan hukum Fresnel yang bentuknya seperti ini, ya. Ini adalah hukum Fresnel yang kedua untuk kasus polarisasinya tegak lurus bidang insiden, ya. Silakan coba saja ini diturunkan sama persis langkah-langkahnya, hanya sekarang konfigurasi vektornya seperti ini. Ya, sekarang vektor E-nya tidak punya komponen X, tapi vektor B-nya
tidak punya komponen Y ya. Jadi masukkan ke syarat batas, kalian akan dapatkan ini dengan lancar ya, tidak terlalu sulit. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ya dia rasio gelombang yang transmisikan dengan gelombang datang dan gelombang pantul dengan gelombang datang ya. Tadi ingat kasus pertama ini adalah yang ketika polarisasi medan kita paralel dengan bidang insiden seperti ini ya. Kita punya sesuatu yang disebut sudut Brewster di mana yang hijau ini adalah kondisi pemantulan, yang merah ini adalah transmisi. Kita lihat di sini kalau paralel bidang insiden ya polarisasinya dia punya sudut Brewster ya. Artinya di titik ini itu semua gelombang ditransmisikan ya. Sedangkan rasio yang direfleksikannya itu 0. Ini 0 ya. Nah, kalau sekarang polarisasi medan kita yang datang itu tegak lurus bidang insiden, ya, kasus yang tidak kita turunkan, maka kita tidak punya sudut Brewster, ya. Kalau kita lihat, kita selalu punya rasio transmisi dan rasio untuk refleksi, ya. Jadi untuk kasus kedua itu tidak ada transmisi 100%. Ingat ini bukan koefisien transmisi ya, tapi ini ada rasio medan yang ditransmisikan dibanding medan yang datang, ya. Ini bukan T sama R ya, tapi ini rasionya. Cuma kelihatan di sini ada Brewster, di sini enggak ya. Enggak ada nilai yang hijau ini nilainya adalah 0. Maka kesimpulan kita apa? Arah polarisasi dari gelombang datang itu sangat-sangat menentukan sifat transmisi dan refleksi dari gelombang tersebut. Ya, saya ulangi ya. Arah polarisasi atau arah medan listriknya ya relatif terhadap bidang insiden. Bidang insiden itu yang ada apa? Gelombang datang, gelombang pantul, gelombang transmisi ya. Itu kalau dia tegak lurus dan kalau dia paralel dengan bidang insiden ini ya, itu ternyata yang dipantulkan dan ditransmisikan sifatnya berbeda ya. Jadi polarisasi medan itu sangat-sangat menentukan pemantulan dan pembiasan ya. Nah, pembahasan mengenai aplikasi topik ini itu akan didiskusikan dengan detail di mata kuliah teknik optika. Ya, bila misalnya tadi kita kan masih bahas gelombang polarisasinya linear. Bagaimana kalau yang datang itu gelombangnya polarisasinya sirkular, ya? Bagaimana kalau polarisasinya elips? Nah, itu tidak masuk dalam skop kuliah kita, tapi itu akan dibahas pada kuliah teknik optika di tingkat 4. Ya, silakan kalian ambil kalau kalian tertarik dengan fenomena optik ini.